Baik mitra, 40 menit ke depan kami akan pakai untuk berdiskusi tentang satu tema yang cukup singkat bagi kita. Dan untuk itu sebelumnya kita akan langsung perkenalkan ya semua narasumber yang sudah ada di studio pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam dulu ya untuk Bapak Gustaf, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe. Ya, selamat malam Bapak Wakil. Selamat malam Om Herto. Selamat malam masyarakat Timur Tengah Selatan. Kembali kami dari tim dari Pengadilan Negeri Soe melakukan siaran. Tentunya keberadaan kita pada malam hari ini itu semata-mata karena penyertaan daripada Tuhan, sehingga kita boleh berkumpul di sini dalam siaran RSPD Soe menyapa, bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Soe, dan kami akan membawa suatu materi yang tentunya berkenaan dengan tugas pokok kami di pengadilan mengenai pelayanan publik pada kepanitraan hukum. Nah, nanti akan dibawakan oleh rekan-rekan kami dari Pengadilan Negeri Soe yang nanti seperti yang disampaikan oleh Om Herto, nanti akan diperkenalkan, masing-masing akan memperkenalkan diri. Nanti juga masing-masing kami akan menyampaikan materi yang terkait dengan pelayanan publik pada kepanitraan Pengadilan Negeri Soe. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh RSPD Soe kepada kami untuk kami dapat menyampaikan apa itu pelayanan publik terkait dengan tugas pekerjaan kami. Terima kasih Om Herto. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua dan mitra dimanapun Anda berada. Itu tadi ya Bapak Gustaf Blas Kupa SH yang sudah menyapa Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe. Yang berikut lagi dua orang panitra yang malam hari ini juga ada bersama kita tentunya di studio. Yang pertama Pak Panitra Abdul Rasid Asbanu SHMH. Ya, selamat malam Pak Rasid. Selamat malam Bapak Herto, dan selamat malam juga buat masyarakat Timur Tengah Selatan, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dalam acara siaran bersama antara PNSOE dengan yang disiarkan oleh RPD Soe. Ya. RPD Soe. Semoga penyampaian informasi terkait dengan layanan PNSO ini melalui siaran ini semoga sampai di pada masyarakat masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam memanfaatkan layanan di PNSO ini. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau lebih enaknya Herto panggil ini Pak Abdul atau Parasit saja ya, biar lebih dekat ya. Baik, terima kasih. Kayaknya kita baru pertama kali ini ketemu di udara ya. Saya baru malam ini perdana lah. Perdana ya, kita baru, makanya kita baru ketemu. Ini informasi Pak Rasid ini panitra Pengadilan Negeri Soe yang baru. Oh, baru. Menggantikan pejabat yang lama Pak Andres Benu yang telah dimutasikan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Jadi informasi juga beliau adalah putra asli daerah sini, Timur Tengah Selatan. Ya. Baik. Oke, baik, kita akan cerita-cerita nanti sebentar. Boleh tahu sebelum di sini? Jadi sebelum di sini saya di PNKF Manado. Oke, Manado. Terus setelah itu bergeser ke PN Atambua sebagai panitera muda pidana. Iya. Dan pada tahun kemarin ini dipromosikan untuk jadi panitera di PNSO ini. PNSO. Dan mungkin akan ke Kupang lagi nih. Nanti sudah dari Kupang. Kupang masih Kabupaten Kupang. Baru masuk Keva Tambua baru Puan Bale. Ini, ya. Ancang-ancang mengikuti teman-teman bapak-bapak Beno mungkin. Baik, terima kasih. Dan berikutnya sudah
tidak asing lagi juga bagi kita. Tentunya kali ini Panitera Muda Hukum Bapak Yohanes Mone SH. Ya, selamat malam. Selamat malam John. Pak Herto. Baik, mitra dimanapun Anda berada, malam hari ini seperti yang disampaikan tadi oleh dua narasumber ya, Bapak Wakil dan juga Pak Rasid tadi, bahwa malam hari ini kita akan banyak bicara tentang pelayanan publik pada Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri SOE. Dan untuk itu mitra, bagi Anda, Herto juga tunggu Anda ya, baik di layanan Sophia 081 352 509 394. Sekali lagi 081 352 509 394, maupun di layanan kita sebagaimana biasanya ya di RSPD SOE, line telepon juga kita tunggu, lewat line SMS juga, tetap kita tunggu Anda di malam hari ini. Baik, untuk itu mitra, kita akan langsung saja yang pertama mungkin Herto ke Pak Rasid ya, yang paling awal ya. Di malam hari ini Pak Rasid, Herto ingin tanya nih mungkin tentang, dijelaskan tentang dasar-dasar hukum pelayanan publik ya pada Pengadilan Negeri SOE. Mungkin bisa dijelaskan ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Herto atas waktu yang diberikan. Terkait dengan pelayanan publik pada Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri SOE, itu bagian ini melakukan pelayanan terkait pelayanan yang meliputi dasar hukum atau dasar pelayanan publik pada Pengadilan Negeri SOE. Itu yang pertama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Terus berikut SK Ketua Mahkamah Agung nomor 026 garing KMA garing SK garing 2 garing 2012 tentang standar pelayanan pengadilan. Dan berikut SK Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 77 garing DJU garing SK garing HM 02.3 garing 2 garing 2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Itu untuk dasar hukum pelayanan Hukum ya, berarti itu. cukup banyak juga ya. Kita mulai dari ada peraturan menteri tadi sampaikan juga bahwa ada SK Ketua MA juga, bahkan Dirjen ya, Badan Peradilan Umum ya. Baik, setelah itu mungkin yang mau Herto tanyakan di sini, apa sebenarnya nih tugas pokok dari Kepanitraan Hukum dalam pelayanan kepada masyarakat? Itu tugas pokoknya. Baik, terima kasih Pak Herto atas pertanyaannya. Jadi layanan di Kepanitraan Hukum itu terkait dengan beberapa jenis layanan ya. Itu yang pertama terkait dengan permohonan surat keterangan, terus permohonan war making, surat-surat. Berikut permohonan turunan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ada 6 poin ya. Terus yang keempat, permohonan pendaftaran surat kuasa. Ya. Yang kelima, permohonan surat kuasa insidentil, dan yang keenam, permohonan informasi. Oke. Baik, terima kasih Pak Rasid. Herto ke Pak Mone. Pak Mone, mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi kelihatannya yang disampaikan tadi ya oleh Pak Rasid itu bahasa-bahasa umum ya, umumnya tentu bahasa-bahasa dinas ya. Mungkin bisa dijelaskan, ditambahkan sedikit lagi menyangkut dengan apa yang sering-sering diminta atau dibutuhkan atau yang dilayani kepada di Panitera Hukum khusus kepada masyarakat. Itu apa kebutuhan-kebutuhan apa saja tuh? Baik, Kak Herto, mungkin saya langsung saja di permohonan surat keterangan itu saya kasih contoh. Surat keterangan bebas pidana, surat keterangan tidak dicabut hak pilih, sedang dicabut hak pilih, surat selesai penelitian. Nah, surat keterangan bebas pidana sama surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih itu
biasanya diperuntukkan untuk calon kepala desa atau calon-calon legislatif yang akan maju. Itu mungkin sebagai Legislatif satu, ya? menjadi satu persyaratan yang akan diajukan dalam persyaratan yang ada di KPU, sehingga mereka datang mengurus ke kita, kita melayani. Mungkin juga saya tambahkan juga yang surat keterangan selesai penelitian. Itu bagi mahasiswa yang melakukan penelitian itu, mereka datang ke kita. Oh, lewat kita juga ya? Mereka datang ke kita, nanti setelah mereka melakukan penelitian dengan mereka punya judul dan proposal yang mereka masukkan, setelah itu mereka, kita nyatakan selesai penelitian, kita kasih surat keterangan selesai penelitian. Iya. Mungkin saya lanjut juga di permohonan war making atau surat ahli waris itu, pendaftaran dokumen khusus yang sudah ditandatangani para pihak sebelumnya. Contoh surat keterangan ahli waris untuk keperluan tertentu yang pengurusan di bank, mungkin seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Iya, jadi berbagai jenis surat yang membutuhkan pelayanan atau keterangan dari pengadilan negeri SOE ada di hukum ya? Di hukum ya. Nah, masih menyangkut dengan permohonan surat. Berapa lama nih biasa pengurusan surat? Baik untuk legislatif, para caleg yang mungkin lagi dengar kita malam hari ini juga. Terus untuk ya yang pengen partisipasi sebagai kepala desa dan lain-lain, itu berapa lama nih pengurusannya? Pengurusan dari untuk tahun 2023 ini kita sudah mengeluarkan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih sama keterangan bebas pidana, itu sudah sekitar 1.200-an surat yang sudah telah kita keluarkan. Untuk 1.000 lebih ya? Ya. Di tahun 2023? Ya, sudah 1.000 lebih. Ini masih di bulan Juni nih. Ya, sudah 1.000 lebih. Untuk pelayanan itu kita lakukan kalau memang pada saat hari yang bersangkutan datang tidak dalam posisi rame, mungkin sekitar tidak sampai setengah jam mungkin sudah bisa langsung diambil. Kalau pada saat ada dalam keadaan rame, mungkin itu yang perlu waktu, antrian, jadi perlu waktu untuk menunggu sampai kita selesai memproses dan serahkan kepada yang memerlukan. Itu berlaku untuk semua keperluan ya? Ya. Nah, kalau seperti itu, apa saja katakanlah seperti teman-teman kita yang akan berpartisipasi ya dalam hak politiknya ya, caleg misalnya, caleg itu persyaratannya kira-kira kalau kita boleh tahu apa saja mungkin yang disiapkan? Persyaratannya Kepala desa mungkin ada, mungkin apa saja yang mungkin disiapkan oleh mereka? Mungkin yang pertama surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan. Ya. Habis itu fotokopi KTP pemohon, pas foto ukuran 4x6, fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir, sama pengantar dari desa. Mungkin itu saja yang kami perlukan di dalam administrasi untuk melengkapi itu. Intinya surat permohonan ya. Surat permohonan. Jadi setelah surat itu masuk, 1 hari sebelum atau saat itu juga? Saat itu juga. Langsung diproses. Sekali. Baik, terima kasih. Atau ke Pak Asbanuh lagi dalam pelayanan ya. Kalau boleh tahu waktu di tempat sebelumnya masih di bidang yang sama nih? Kalau di tempat sebelum itu saya di bagian pidana. Oh, di bagian pidana ya. Oke, baik, di bagian pidana. Nah, untuk bagian hukum ya, tentunya di Pengadilan Negeri SOE yang mungkin Anda baru beberapa waktu ada di situ, di pengadilan khususnya di bidang ini ya, kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri SOE. Nah, dalam pengurusan surat ini, apakah yang bisa kita tanyakan di sini, apakah kita pakai waktu sesuai waktu jam kantor ya, kalau boleh tahu? Ya. Jadi untuk pelayanan yang disajikan di kepaniteraan hukum itu terkait dengan surat yang keterangan yang tadi disampaikan oleh Pak Penut Hukum. Jadi kami pelayan itu one day service Pak. Itu satu
ya satu poinnya ketika Jam kerja ya. jam kerja, dan ketika persyaratan itu dilengkapi, saat itu pun bisa diperoleh proses dan hasil yang bisa dibawa oleh Kembali pengguna kurang layanan. lebih setengah jam ya, Ya, bisa di luar setengah antrian. di luar Antrian pasti lebih. Ya, Tadi Pak Mones sudah menyampaikan, dan itu kan itu yang pasti tidak pakai biaya ya. Iya. Nah, kalau untuk izin untuk terkait dengan itu ya ada PNBP-nya. Oh. Itu sudah diatur dalam dari SK KMA nomor 57 tahun 2019 itu. Dan PP nomor 5 2019. Sebatas itu. administrasi ya. Itu administrasi Harus. PNBP-nya seperti itu. Oke. Itu ada aturannya. Baik. Terima kasih. Kita ke Pak Wakil. Pak Wakil, ini pelayanan tadi disampaikan tadi bahwa di Pengadilan Negeri Soe pelayanan kita setiap hari juga dalam jam kerja ya, jam kerja atau jam dinas, jam tugas. Nah, pelayanan juga di situ paling cepat itu atau paling lambat itu 30 menit selain antri dan lain-lain. Nah, ini apa yang perlu harus diketahui oleh masyarakat nih? Baik, terima kasih Om Herto. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kami di Pengadilan Negeri Soe itu sebagai pelayan publik melakukan pelayanan prima. Kenapa kami katakan pelayanan prima? Artinya tingkat kepuasan masyarakat itu sebagai tolak ukur atau bobot daripada kerja kami. Ya. Jadi nanti setelah masyarakat penerima layanan ini mendapat layanan dari kami, produk dari kami, mereka diberikan suatu penilaian begitu, istilahnya survei. Jadi masyarakat menilai, ya di situ pelayannya baik, memuaskan, nah seperti begitu. Ya, jadi kalau pelayan kami seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman, di situ kita taruh di situ pelayanan untuk pelayanan jenis ini dilaksanakan paling lama 30 menit. Lebih dari 30 menit itu ada dia punya kompensasi. Kita sediakan minum, snack, ya begitu. Karena keterlambatan daripada Kita sendiri petugas ya? kita sendiri, ya itu kelalaian daripada kita. Jadi itu sudah ada dia punya aturannya seperti begitu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Paniter tadi, paling lambat 1 hari itu selesai, ya. Terkecuali ada syarat-syarat yang belum dipenuhi, ya mesti ada kekurangan dokumen-dokumen, data-data yang diperlukan. Nah itu kami meminta waktu mereka ajukan permohonan kita cek kelengkapannya. Kalau ada yang kurang, karena kita belum daftar, belum proses, kita kembalikan untuk mereka perbaiki. Nanti kalau sudah lengkap, hari itu juga kita proses, ya. Dan juga tidak ada dipungut biaya satu peser pun, kecuali yang tadi disampaikan oleh Pak Panitra itu PNBP, penerimaan negara, bukan pajak. Bukan pajak. Ya. Dan juga untuk pelayanan publik ini ada satu inovasi dari Mahkamah Agung, yaitu namanya Era Terang, yaitu surat keterangan elektronik. Jadi masyarakat yang sudah terdaftar tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mengurus surat keterangan seperti yang disampaikan tadi untuk kepengurusan syarat kepala desa, caleg, tidak perlu datang, cukup mengirim berkasnya itu secara elektronik, ya itu. Nanti kemudian kita akan proses keluarkan surat keterangannya itu sesuai dengan permohonan daripada pemohon, ya. Jadi yang tadi kalau ada keperluan orang seperti orang tuanya sudah meninggal, terus oleh bank yang ahli waris ini tidak bisa mengambil tabungannya langsung, harus melalui surat keterangan ahli waris dari pengadilan. Oh, kita yang buat ya? Oh iya. Iya. Jadi nanti pengadilan yang kasih keluar, ketua pengadilan akan kasih keluar surat bahwa yang bersangkutan ini adalah benar-benar ahli waris daripada almarhum si A. Ya. Tapi khusus untuk pengurusan tabungan atau deposito lah begitu dari yang almarhum ini yang akan dikeluarkan oleh para ahli warisnya itu. Jadi tidak bisa dipergunakan untuk
tanah. Nah, jadi nanti seolah-olah kalau disalahpergunakan bahwa saya ahli waris daripada almarhum ini, ya, jadi ahli waris yang lain tidak tahu. Nah, tapi tidak, di situ syaratnya lengkap bahwa juga diketahui oleh ahli waris yang lain, persetujuan daripada ahli waris yang lain. Begitu, Om Herto. Iya. Ada juga saya tambahkan satu tadi yang disampaikan oleh Pak Yohanes Mone, Pak Hukum, itu untuk keperluan penelitian. Jadi di situ penelitian dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen. Tentunya mereka akan mengajukan permohonan melakukan penelitian di wilayah Timur Tengah Selatan ataupun penelitian di Pengadilan Negeri Soe yang memerlukan data-data atau seperti tinjauan ke pustaka. Tentunya di kepanitiaan hukum dapat membantu untuk memberikan data informasi sesuai yang diminta, asal persyaratannya lengkap. Itu jenis-jenis pelayanan di kepanitiaan hukum. Itu kalau bulan-bulan seperti ini sibuk sekali, orang mau urus caleg, yang lalu kepala desa, terus anggota Bawaslu kalau tidak salah anggota Bawaslu juga, ataupun segala macam yang berkaitan dengan dari desa sampai ke kabupaten ya. Iya, begitu. Jadi itu ya, kalau kita lihat dari feedback daripada masyarakat, penilaian dari hasil survei itu mereka rata-rata puas dengan pelayanan daripada Pengadilan Negeri Soe. Dan kalau kita pelayanannya tidak memuaskan, itu tidak bisa kita tutup-tutupi karena itu lewat sistem. Jadi setelah mereka menerima pelayanan daripada kami, dipersilakan oleh petugas di PTSP untuk memberikan penilaian. Ya. Jadi itu bukan manual, jadi suruh tulis gini, kasih ini, tidak. Jadi kita bisa rekayasa, tidak, ini lewat sistem. Ya. Begitu, Om Herto. Baik, terima kasih. Herto ke Pak Mone. Pak Mone, ini bagaimana caranya untuk mendapatkan persyaratan-persyaratan tadi? Baik, Pak Herto. Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan-layanan yang sudah kita sebutkan tadi, masyarakat dapat langsung mendatangi kantor Pengadilan Negeri Soe dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Pelayanan akan diberikan melalui meja PTSP di kepanitiaan hukum, dan informasi mengenai persyaratan untuk setiap layanan tersebut dapat diperoleh di meja PTSP kepanitiaan hukum. Jadi untuk para pendengar yang sedang membutuhkan layanan dari kepanitiaan hukum Pengadilan Negeri Soe, silakan datang ke PTSP kepanitiaan hukum Pengadilan Negeri Soe untuk melengkapi syarat-syarat yang ditentukan dan layanan akan segera diperoleh. Begitu ya. Itu dengan jangka waktu yang disampaikan tadi ya, 30 menit tadi. Nah, dalam pelayanan kepada masyarakat, apakah yang dijelaskan tadi oleh Bapak Wakil Ketua, apakah juga secara manual atau mungkin juga secara elektronik? Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang, sudah ada kemudahan untuk masyarakat membutuhkan pelayanan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Soe, yaitu melalui aplikasi Era Terang yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Era Terang ya? Ya. Jadi surat keterangan yang dilayani melalui aplikasi Era Terang itu antara lain ya surat keterangan tidak sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih. Untuk dapat menggunakan layanan Era Terang itu, masyarakat pengguna layanan hanya membutuhkan email untuk registrasi pada aplikasi Era Terang dan menyampaikan permohonan dengan cara menginput formulir yang sudah disediakan. Permohonan yang diajukan dalam proses yang akan diproses oleh petugas di kepanitiaan hukum, masyarakat pengguna layanan tinggal mengambil surat keterangan yang sudah jadi di kantor pengadilan. Jadi datang untuk mengambil surat keterangan yang sudah jadi. Jadi mereka punya persyaratan itu mereka upload sendiri. Mereka upload sendiri secara online. Tapi hasilnya bisa langsung ambil ke kantor Pengadilan Negeri Soe untuk lebih mudah begitu. Mungkin itu saja ya. Baik. Nah,
Nah, sejauh ini apa saja hambatan-hambatan yang dialami nih dalam pelayanan khususnya di kepanitiaan hukum? Yang tadi kita sebutkan tadi tentang pengurusan surat secara online, mungkin ya salah satunya Itu ya? akses untuk masuk itu biasa bermasalah dengan jaringan. Karena jaringan tidak stabil, itu yang kadang menghambat untuk bapak mama yang untuk mau memasukkan data-data itu. Ya, kita tetap melayani pada saat kalau kendala di jaringan, ya kita melayani secara manual Ya? Bisa datang langsung ke meja PTSP, kita langsung layani pada hari Dengan itu persyaratan yang sudah Dengan persyaratan yang disampaikan sudah, tadi. ya. Oke. Siapa tahu Kumberto mau jadi caleg ya silakan dulu. Persyaratannya lengkap. Oke, jadi bukan karena orang dalam dan lain-lain ya, tapi semuanya tergantung dalam sistem. Iya. RTG Pak Rasid. Pak Rasid, ini apa yang disampaikan tadi memang menarik sekali. Baik itu elektronik, itu kebanyakan hambatannya ada pada jaringan dan lain-lain. Jadi manual ya, boleh katakan manual, bisa langsung datang di ruangan kita. Nah, ruangan kita cukup mencukupi ya, di ruangan kita, ruang pelayanan kita, meja PTSP. Kalau izin Pak Herko, untuk pelayanan untuk media atau ruangan yang ada untuk di bagian hukum sudah layak ruangan itu. Namun untuk pelayanan tidak bisa kita harus masuk langsung bertemu dengan pejabat tapi karena sudah dengan aturan yang sudah disampaikan bahwa itu pelayanan satu PTSP ya. Jadi pengguna layanan itu datang tidak langsung berhubungan dengan pegawai, tapi ada petugas di PTSP itu yang siap untuk melayani pengguna layanan itu untuk diproses kebutuhannya atau dengan persyaratan persyaratan lain-lain. Baru diproses ke bagian dalam lah ya, itu ya, bagian dalam, tapi depan itu sudah ada petugas khusus di PTSP itu yang menerima persyaratan yang diajukan oleh pengguna layanan itu, seperti itu, dari masyarakat lah, seperti itu. Jadi tidak lama ya pengurusan. Tidak lama, disampaikan tadi ya, walaupun banyak orang, tapi tidak lama pelayanan. Tidak lama proses untuk mendapatkan hasilnya. Ketika kalau persyaratan yang ditentukan itu terpenuhi, itu ya tadi disampaikan oleh Pak Pan maupun Pak Wakil itu, kalau tidak ramai masyarakat yang menggunakan layanan kami itu akan lebih cepat lah ya. Tidak, yang tadi mungkin paling maksimal setengah jam, tapi kalau paling cepat ya mungkin sekitar 10 atau 20 menit lah, seperti itu, kalau sudah terpenuhi semua persyaratan itu. Dan tinggal karena sudah secara elektronik semua, jadi masyarakat tinggal menginput persyaratan yang tadi disebutkan tadi. Nah, dari petugas pengadilan itu verifikasi data-data yang sudah masuk itu, kemudian hasilnya tinggal diambil oleh masyarakat yang membutuhkan layanan dari PN itu, layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apapun itu ya. Ya, apapun itu terkait dengan tadi yang surat keterangan itu, yang tidak pidana itu, maupun yang surat keterangan selesai penelitian, seperti itu. Oke. Apa yang bisa diketahui oleh masyarakat tentang era terang itu, Pak Mone? Era terang ini apa yang bisa semua mekanisme dari proses elektronik atau era terang ini oleh masyarakat bisa dapat di mana nih informasinya? Era terang ini langsung ke menu yang ada di aplikasi, website ada. Website kita ya? Di website kita ada. Bisa dapat lewat situ juga? Media sosial Pengadilan Negeri Soe. Oh, ada semua ya? Jadi itu bisa dipelajari semuanya di situ. Cepat, dan tinggal hasilnya seperti tadi ya. Bisa diambil langsung di kantor Pengadilan Negeri Soe. Itu berapa lama tuh kalau lewat online? Kalau online jaringan bagus, mereka bisa langsung tidak sampai 5 menit mereka sudah langsung datang ambil. Ya, sudah langsung datang ambil. Oh gitu. Berapa banyak ini tenaga kita di sana, Pak Mone? Kok cepat sekali? Kalau untuk petugas PTSP kita satu orang yang melaksanakan
mencek kembali berkas-berkasnya sesuai persyaratan yang sudah ada, terus masukkan, tinggal di print karena sudah secara online juga, tinggal di print. Kita masuk ke dalam, kita cuma memeriksa kembali, setelah itu kasih ke pimpinan untuk menandatangani, sudah bisa langsung dikembalikan untuk dikasih ke yang membutuhkan. Oh gitu. Iya. Baik, prosesnya cepat sekali ya. Herto ke Pak Wakil. Ini setelah beberapa waktu Pak Wakil ada ya di Pengadilan Negeri SOE, mungkin dalam sistem pelayanan yang ada baik era terang maupun langsung di kantor, apa saja yang perlu dibenahi ini? Baik, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Pidana, Pak Mone, itu mengenai jaringan. Iya. Itu selalu kita maintenance atau untuk perawatan server kita maupun jaringan listrik, itu kita punya genset yang standby kalau ada gangguan listrik. Ya, itu 24 jam standby. Masalah jaringan ini kan kita tidak punya koneksi ke situ, akses ke situ. Ya, itu yang memang kendala. Jadi kita tetap melayani masyarakat dengan kembali ke membantunya dengan secara manual. Nah, itu pun cepat juga. Dan juga untuk petugas PTSP selalu kita lakukan briefing, ya, agar tetap diupayakan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi selalu kita briefing. Kalau ada kendala-kendala, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Ya, nanti Pak Mode juga selaku supervisi atau pengawas di PTSP di bagian kepanitiaan hukum selalu melakukan supervisi, monitoring, evaluasi terhadap kinerja daripada petugas PTSP khususnya di bidang kepanitiaan hukum itu. Jadi bukan itu saja, kita secara berjenjang, Om Herto. Jadi setelah perbagian dilakukan rapat internal, kemudian naik lagi ke rapat pimpinan, rapat istilahnya rapat bulanan itu. Kalau ditemukan hal-hal kendala seperti yang tadi disampaikan oleh Om Herto, nanti kita bahas, kita cari jalan keluarnya di situ. Ya, itu Om Herto. Jadi tidak kita biarkan persoalannya berlarut-larut, tapi kita cari solusi jalan keluarnya seperti apa. Gitu. Dan syukur sampai hari ini tidak ada kendala. Ya. Hanya pada jaringan saja ya. Dan memang tidak semua wilayah di Kabupaten Timur Tengah Selatan ada jaringannya ya. Mungkin hambatan yang paling utama. Betul. Yang penting masyarakat ada data saja. Ada data saja. Tapi di kita juga kami menyediakan wifi gratis di situ. Ya. Oh, di Pemerintahan. Itu lumayan juga, dia punya jarak mungkin sampai di pagar tenda di belakang itu masih bisa tangkap itu ya. Berarti biar bisa kebetulan ada wifi juga ya, jadi biar bisa berlama-lama lebih dari setengah jam biar bisa dapat snack. Ada yang tak coba boleh ya. Istilahnya satu jam ke atas lah. Om Herto itu istilahnya ini uji coba. Ya, namanya misteri shopper. Gitu. Orang yang menyamar begitu. Betul tidak yang Pak Wakil omong ini? Saya coba. Ya paling 1 jam. Oke. Baik, terima kasih Pak Wakil. Kita kembali ke Pak Asbanu ini tentang survei kepuasan masyarakat ya, dan juga survei persepsi anti korupsi. Apa yang bisa Anda katakan ini? Baik Pak Herto, terima kasih. Kalau terkait dengan survei kepuasan masyarakat itu terkait dengan layanan kita. Jadi ketika masyarakat datang untuk menyampaikan atau membutuhkan pelayanan kita, itu dasarnya itu, jadi dasar penilaian itu menilai tentang kepuasan pelayanan kita di pengadilan itu, seperti kayak membutuhkan ketika datang itu kan melihat dari petugasnya kayak gimana, marah-marah kah atau apa. Nah, itu jadi situ ada penilaian, ada
poin-poin yang dinilai di situ, baik Iya. dari sopan santunnya petugas, terus apa petugas itu senyum selain dengan ramah lah, melainnya dengan ramah tamah lah seperti itu. Senyum sama salah. Jadi 5S ya, senyum salam sapa sopan santun lah ya. Kalau untuk di PN itu saat ini 5S ya. 5S. Senyum, Salam sapa sopan santun. Sopan santun. Ya, itu. jadi kita tambah snack ya mungkin. Jadi itu yang terkait dengan yang tadi survei kepuasan itu ya, terkait dengan apa layanan ketika masyarakat datang akan melihat dari kita punya apa infrastruktur gitu ya, mungkin kita punya perangkat di pengadilan seperti apa, itu kan menjadi penilaian juga gitu seperti itu. Terus dari petugasnya juga itu ada pertanyaan itu untuk penilaian, nah itu untuk survei kepuasan. Terus terkait dengan yang survei anti persepsi korupsi itu terkait dengan ya apa kayak tadi saya sampaikan tadi itu PNBP Oh iya. itu bayar sesuai dengan PNBP, tapi kalau sampai ada lebih dari itu pembayaran berarti itu kan akan ada penilaian juga gitu ya, mungkin di luar daripada yang ditentukan oleh PNBP itu sendiri seperti itu, terkait dengan apa survei persepsi anti korupsi itu. Jadi itu dari masyarakat, itu bukan mengada-ngada tapi ya nyata-nyata Yang mereka alami ya. apa yang mereka alami terkait dengan layanan kita di PN soal ini. Oke. Baik, terima kasih. Kita Pak Mone dulu dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, khususnya tentang berbagai jenis surat keterangan yang dibutuhkan. Apa ada kendala misalkan salah penulisan nama dan lain-lain mungkin yang pernah terjadi? Dari pengalaman kita yang kerja ada, bukan tidak ada, pasti ada. Namanya kita manusia yang bekerja. Jadi pada saat jika ada nama atau pokoknya identitas lah dari pemohon itu, jika ada salah bisa kembali dan kembali ya. ya kembali dan kita bisa memperbaiki sesuai dengan data-data yang benar. Pada kapan saja kita siap untuk menerima, untuk memperbaiki dan kembalikan. Jadi bisa langsung Bisa. diperbaiki ya, langsung bisa. diperbaiki saat itu juga ya. Tergantung waktu dan lain-lain. Jadi paling tidak misalkan dalam pelaksanaan atau dalam pelayanan mungkin ya ada hal-hal teknis kayak Harto bilang tadi ya, salah penulisan nama, huruf dan lain-lain itu bisa langsung ya. disampaikan kepada kita langsung cross check dan bisa langsung Tetap diperbaiki. online Ya. maupun manual Ya. bisa diselesaikan. Itu waktu juga tidak lama ya. Tidak lama, tergantung pada saat hari itu lagi saya Rame. antri atau tidak ya. Kalau Seperti lagi tadi. keadaan sepi bisa langsung masuk dan langsung tidak sampai 10 menit sudah bisa selesai. Oke. Tapi kalau lagi rame ya pasti membutuhkan waktu dengan antrian yang ada. Dari semua jenis surat yang ada seperti tadi disampaikan, biasa yang paling rumit dan yang paling banyak nih, atau dia sesuai musim ya? Tergantung. Ya, kalau surat keterangan ini tergantung musim. Kalau seperti sekarang ya karena untuk pemilihan legislatif ini lagi puncak-puncaknya sama calon anggota KPU. Oh, Ya. Bawaslu. Ya, jadi ini musiman. Jadi kalau sudah lewat ini tidak ada lagi. Mungkin sampai 5 tahun ya akan datang. Baru ada. Kalau disumsi agak lama kayaknya. Iya. Berapa tahun lagi gitu. Iya, berapa tahun lagi baru bisa. Iya, bisa. Oh, gitu. Jadi tergantung ya, musiman juga. Ya. Tapi yang sering setiap hari rata-rata per hari. Kalau setiap hari itu ya surat. Yang rata-rata per minggu pasti ada. Surat kuasa. Oh, Surat kuasa. ahli waris tadi ya. Surat kuasa untuk yang beracara di kantor, mereka dapat mengurus ke kita yang penasihat hukum sebelum bersidang itu Di kita? Ya, masukkan surat kuasanya, kita memeriksa kelengkapannya untuk bisa eksen lah di Kuasa dalam hukum ruang, ya, kuasa hukum. supaya bisa Itu eksen di juga. dalam ruang sidang. Itu mungkin setiap hari dengan surat keterangan ahli waris itu. Itu Iya. pasti ada. Ada di sini salah satu yang mungkin perlu untuk dijelaskan sedikit itu tentang permohonan informasi. Ini maksudnya seperti apa nih permohonan informasi? Pelayanan permohonan informasi. PPID ya. Ya.
Jadi kalau untuk informasi nih Pak, Iya. informasi itu terkait dengan misalkan pengunjung ini datang mengecek perkara hari ini bersidang. Betul. Informasi itu juga termasuk informasi ya. Informasi seperti itu. Cara online, Atau dan lain-lain. Oh, iya. Jadi Siap. informasi seperti itu maksudnya biasanya yang pengunjung yang datang itu pengunjung keluarga pihak itu sendiri. Baik kalau pidana mungkin keluarga terdakwa atau dari perdata keluarga dari pihak yang berperkara itu sendiri menanyakan persidangan itu ya melalui PTSP atau bagian informasi bagian hukum. Kebetulan informasi itu di bawah bagian hukum untuk memberikan penjelasan terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat PTS ini. Oh, gitu. Baik, satu lagi pertanyaan dari Herto. Apakah dalam semua pengurusan ini bisa juga Pak Rasid, bisa juga Pak Mone dalam pengurusan berbagai jenis surat yang ada? Apakah bisa diwakili atau oknum tersebut yang harus mengurus sendiri, atau apakah bisa diwakili dalam pengurusan berbagai jenis surat yang ada ini? Jadi izin Pak Erto untuk terkait dengan surat-surat yang tadi disebutkan dalam pelayanan keterangan hukum misalkan itu. ada keterwakilan mewakili. Ya. Jadi kalau untuk surat-surat keterangan itu rata-rata wajib yang bersangkutan langsung. Bersangkutan sendiri tidak bisa terwakilkan kecuali mungkin ada alasan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dan itu pun bisa kalau bisa diberikan surat kuasanya, surat kuasa dari pihak yang membutuhkan surat keterangan itu, memberikan surat kuasa lah seperti itu ke orang yang mau mengambil itu, mengurusi. Ya, karena memang kebanyakan pendengar kita ada di pelosok-pelosok pedesaan, jadi biar lebih dipahami lagi. Kadang-kadang lewat pembahasan kita, home now kita ada wakil kita. Padahal harus yang bersangkutan ya, harus yang bersangkutan. Dan memang itu sering terjadi di sini nih Pak Mone. Ya, jadi kita rata-rata melayani langsung yang bersangkutan. Langsung bersangkutan. Ya. Tapi sudah dipahami juga ya oleh para klien kita yang membutuhkan pengguna layanan itu Pak. Pengguna layanan. Oke, baik. Jadi yang rata-rata kita cross check. Ya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa syarat untuk surat keterangan tidak terlibat tindak pidana atau dipidana paling lama 5 tahun ya, ancamannya. Kita periksa lagi register ya, takutnya orang nama sama. Nah, yang satu sudah pernah dihukum tapi yang kebetulan yang satu ini tidak pernah dihukum ya, karena nama sama. Jadi itu kita mesti cross check ya, nama boleh sama, tanggal lahirnya pasti beda. Iya, itu yang kita cross check. Takutnya kita kasih keluar begini ya ternyata dia pernah melakukan tindak pidana. Nah, ya itu yang makanya nama harus betul-betul pas. Jadi bukan nama alias atau panggilan, tapi nama yang betul-betul asli, tanggal kelahiran, KTP. Ya bisa kita kasih keluar surat keterangan yang memang betul-betul yang bersangkutan tidak terlibat tindak pidana. Oke. Ya. Baik Bapak Wakil. Ke Pak Mone, mungkin yang terakhir dari Pak Mone, ada yang terlupakan mungkin dalam bidang ini kepanitraan hukum, ada yang mau disampaikan yang belum sempat kita bahas tadi mungkin atau terlupakan? Saya rasa semua sudah ya dijelaskan ya, tadi. Memang tugas kita hanya tentang menyelesaikan surat permohonan ya yang dibutuhkan ya. Oke, baik. Yang terakhir dari Pak Rasid, ada yang mau disampaikan? Sepertinya sudah cukup, cuma kalau terkait dengan turunan putusan yang berkekuatan hukum tetap itu pun ya sama. Jadi itu bagi pihak yang terlibat langsung dalam perkara itu bisa. Tapi juga di luar daripada pihak yang tersangkut tidak bisa dilayani itu seperti itu. Kecuali bersangkutan ya, poin bersangkutan langsung Pak. Untuk pembelian putusan rata-rata untuk turun putusan itu, kalau yang pidana itu banyak kan ya polisi yang meminta untuk karena mungkin ada perkara residivis atau itu biasanya polisi. Nah kalau untuk terkait perkara perdata itu biasa pihak yang langsung yang terlibat. Misalkan penggugat atau dia sebagai tergugat, itu sendiri yang bisa dilayani untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap itu. Oke.
Baik, terima kasih. Pak Wakil, yang terakhir apa harapannya untuk masyarakat menyangkut dengan pelayanan berbagai jenis kebutuhan masyarakat? Terima kasih, Om Herto. Jadi dari penyampaian kami mengenai pelayanan publik di Kepanitraan Hukum di Pengadilan Negeri Soe ini, kami selaku pelayan masyarakat, masyarakat pengguna layanan, senantiasa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak usah takut untuk berhubungan dengan pengadilan. Pengadilan itu bukan tempat untuk menghukum orang, tapi juga ada pelayanan-pelayanan publik yang seperti yang telah kami sampaikan, yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak dipungut biaya. Itu. Jadi harapan kami masyarakat yang membutuhkan layanan bisa langsung datang ke Pengadilan Negeri Soe, khususnya di pelayanan terpadu satu pintu PTSP tadi. Jadi bisa mendapat informasi yang jelas. Berikut juga syarat-syaratnya. Jadi semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Mama, saudara semua, masyarakat Timur Tengah Selatan. Bagi yang mendapat informasi ini bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat atau keluarga seperti yang telah Bapak Mama terima informasi daripada kami. Jadi itu meskipun waktu yang kami sampaikan ini tidak terlalu panjang, namun harapan kami dapat bermanfaat bagi masyarakat Timur Tengah Selatan. Terima kasih, Om Herto. Ya. Baik, mungkin ada yang ditambahkan lagi? Pas. Oke. Baik, terima kasih untuk narasumber kita bertiga yang sudah ada di studio dan mitra dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya diskusi kita, tentunya pelayanan publik pada kepanitraan hukum Pengadilan Negeri Soe. Dan sekali lagi dari tempat ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Memang masih pingin untuk kita cerita lagi, hanya senamnya waktu kita juga yang membatasi kita. Waktu kita juga yang membatasi dialog kita pada malam hari ini. Dan harapan kami juga bahwa narasumber kita bertiga, Bapak Wakil dan teman-teman hadir di sini selalu diberkati dalam pelayanan, dan juga ya yang lebih kita harapkan bahwa dengan waktu yang singkat ini dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya dalam berbagai pengurusan surat yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Soe atau berkaitan dengan keterangan dari Pengadilan Negeri Soe. Sekali lagi terima kasih. Dan salam kami buat semua yang ada di sana. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam.